Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat Izrail, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malaikat Izrail untuk mencabut nyawa. Lalu malaikat Izrail pun berkata, "Ya Allah, apakah maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hijab untuk membuka dirinya hingga malaikat Izrail mengetahui apa maut itu. Malaikat Izrail bisa disebut sebagai malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan malaikat Izrail, maka beberapa makhluk ditutupi dengan sejuta hijab. Sedangkan besar malaikat Izrail itu melebihi besarnya langit dan bumi. Seandainya seluruh air laut dan seluruh sungai ditimpahkan ke atas kepalanya, maka tidaklah setetes pun air itu terjatuh ke bumi. Sesungguhnya pada malaikat Izrail, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan dan kekuatan, yaitu bagian timur dan bagian barat bumi di hadapan pada malaikat Izrail. Malaikat Izrail yang mempunyai kekuatan bisa membolak-balikan bumi, sebagaimana seseorang yang begitu mudahnya membolak-balikan uang. Dan sesungguhnya malaikat Izrail telah diikat dengan rantai sebanyak 70.000, yang setiap rantai panjangnya sekitar 100 tahun. Sedangkan para malaikat yang lain tidak mengetahui sedikit pun tentang malaikat Izrail, karena tidak mengetahui di mana tempatnya dan tidak mengetahui suaranya. Lalu mereka tidak mengetahui keadaan malaikat Izrail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh malaikat, "Berhentilah dan lihatlah wahai para malaikat." Lalu para malaikat pun berhenti. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat maut, "Terbanglah di atas semua malaikat dan bentangkanlah seluruh sayap-sayapmu," dan semua malaikat telah menyaksikannya. Maka tersungkurlah para malaikat semuanya dalam keadaan pingsan selama 100 tahun lamanya. Dan pada saat malaikat sudah terbangun dari pingsannya, lalu mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, sudahkah Tuhan menciptakan makhluk yang lebih besar dari kami?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akulah yang telah menciptakan dan akulah yang lebih besar darinya. Sungguh semua makhluk akan mengalaminya atau merasakannya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Izrail, "Wahai Izrail, peganglah maut itu, karena dia itu telah aku kuasakan kepadamu." Lalu malaikat Izrail pun menjawab, "Wahai Allah, dengan kekuatan yang bagaimana aku harus memegangnya, padahal dia lebih besar dariku ini." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada malaikat Izrail. Lalu malaikat Izrail pun mengambilnya, dan tenanglah wahai malaikat Izrail. Maka maut itu pun berkata, "Wahai Allah, izinkanlah aku untuk berteriak di seluruh langit sekali." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Maka berteriaklah maut itu dengan suara yang lantang dan keras, "Aku adalah malaikat maut yang memisahkan antara suami istri, dan aku adalah malaikat maut yang memisahkan antara anak dan ibunya. Aku adalah maut yang memisahkan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan." Ketika maut mendatangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka maut itu datang dan turunlah dari sebelah kirinya orang kafir. Ia berupa malaikat yang hitam wajahnya, matanya yang sangat melotot dan membawa berbagai macam siksa yang sangat pedih. Lalu duduklah para malaikat itu, dan apabila malaikat maut telah datang kepada seseorang di antara mereka, maka berdirilah di hadapan jiwa orang tersebut. Lalu ia bertanya, "Siapakah engkau dan apa yang engkau inginkan dariku?" Lalu malaikat Izrail pun menjawab, "Aku adalah malaikat maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia ini dan menjadikan anak-anakmu dalam keadaan yatim, istri-istrimu dalam keadaan janda, harta-hartamu yang akan terwarisi oleh ahli-ahli warismu, yang mereka tidak kamu senangi di kala hidupmu. Karena
kamu tidak mempersiapkan kebaikanmu untuk di akhirat, maka hari ini aku telah datang kepadamu untuk mencabut nyawamu dari jasadmu. Lalu orang kafir yang sedang sakarat itu mendengar perkataan malaikat maut. Maka terlihatlah bahwa malaikat maut telah berdiri di hadapannya. Lalu malaikat maut berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak mengetahuiku? Aku adalah malaikat Izrail yang mencabut nyawamu dan kedua orang tuamu. Sedangkan engkau melihat kepadanya dan keberadaanmu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuamu. Pada hari ini aku akan mencabut nyawamu sehingga bisa dilihat oleh anak-anakmu, kerabatmu dan juga teman-temanmu, agar hari ini mereka mengambil ibarat banyak kekuatan daripada engkau yang memiliki banyak harta daripada hartamu." Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dengan bentuk suatu makhluk. Lalu dunia ini berkata, "Hai orang-orang yang telah berbuat maksiat, apakah kamu tidak malu melakukan dosa di atas dunia dan tidak mau mencegah dirimu sendiri? Padahal kamu adalah membutuhkanku, sedangkan aku tidak membutuhkan dirimu. Dan tidak pernah kamu bedakan antara yang halal dan yang haram. Bahkan kamu menyangka bahwa dirimu tidak akan terpisahkan dengan dunia ini. Maka sesungguhnya aku akan bebas dari kamu dan dari amal perbuatanmu." Dan apabila semua orang telah melihat bahwa hartanya mudah menjadi milik orang lain, maka harta itu berkata, "Wahai orang-orang yang durhaka, kamu mencariku dengan jalan yang tidak benar dan tidak memanfaatkanku. Lalu kamu tidak pula menyedekahkan pada orang fakir dan orang-orang miskin. Pada hari ini aku telah menjadi milik orang lain." Yang di atas itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Pada hari itu tidaklah bermanfaat harta dan anak-anakmu kecuali yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci." Maka orang yang sedang sakarat itu pun berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah aku agar aku dapat bertobat kebaikan yang selama ini telah aku tinggalkan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 49 yang bagaimana artinya, "Apabila telah datang ajal mereka, maka tidaklah dapat ditunda dan tidak pula diajukan meskipun hanya sekali." Setelah itu malaikat Izrail pun mencabut ruhnya dari jasadnya. Apabila orang itu adalah orang yang beriman, maka akan bahagia. Dan apabila orang itu adalah orang yang kafir atau munafik, akan merasakan celaka di dalam kubur. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya catatan amal-amal orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam neraka.